Dan jika ternyata tombol itu mengeluarkan warna tertentu, maka kita akan mendapatkan uang. Bisnis macam apa seperti ini? Apakah memang ada alat yang secanggih itu? Kalau memang ada, kembali lagi, kenapa kita harus membagikan kepada orang lain? Maka jika ditanya apakah ini aman atau tidak, halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya rasanya udah mulai apatis dengan apa yang terjadi, bahwa sebenarnya tuh memang ada orang-orang yang dia tuh tahu melakukan sesuatu ini tadi tuh nggak halal, tapi ya udah mereka lakukan aja karena mereka itu pengen duitnya. Mereka menganggap kalau orang-orang yang diajaknya ini akan tahu juga bahwa oh ya udah, ini kita tahu tapi kita diam-diam aja lah, yuk kita lakukan. Nanti toh kita dapat duit, habis gitu juga kita akan cabut di sini. Mereka juga bahkan tahu bahwa hal seperti ini nggak sepenuhnya akan diregulasi oleh pemerintah. Dan sebenarnya itu adalah tujuan mereka. Sehingga hal seperti ini tuh akan terus ada. Dan saya yang memang mendedikasikan untuk ya di momen ini mengedukasi banyak orang, mencoba menyelamatkan sebisa mungkin yang saya bisa selamatkan. Rasanya kayaknya kehabisan energi juga terhadap orang-orang ini tadi yang setiap kali ada money game ada mereka ikut. Terus mereka akan ikut sama-sama scam. Mereka tahu terus memulai money game yang baru. Saya coba akan lihat menggunakan kartu saya ini akan seperti apa. Karena you click ya di sini. Ini adalah babak baru dari Net89. Setelah kemarin mereka mendeklarasikan bahwa era robot trading sudah usai. Dan mereka ini menawarkan bisnis arbitrage atau arbitrase cryptocurrency yang sebenarnya pernah dilakukan oleh MLM Mark AI yang terbukti Ponzi dan sudah scam. Nah, aman atau enggak? Ya kalian nilai sendiri. Tapi yuk kita akan lihat sebenarnya apa sih yang terjadi dan kenapa orang-orang ini nggak pernah sembuh gitu. Saya sudah mengamati ini dari tahun 1997. Saya ingat itu di tahun kedua kuliah saya diajak untuk BOP, Business M-Way. Dan dengan kemampuan berbicara dan meyakinkan saya ini tadi, kalian pasti akan tahu kan bahwa saya harusnya sudah menjadi leader atau mungkin founder sebuah money game jika saya mau. Tapi yang membedakan kita dengan para pelaku ini sebenarnya hanyalah nurani kita. Apakah kita akan tega mengambil orang-orang yang tidak tahu tentang apa yang mereka lakukan? Dan apakah kita tega memberikan harapan kepada orang-orang ini tadi yang pada kenyataannya ini bukanlah sebuah bisnis yang akan berjalan terus-menerus dan tidak akan pernah usai. Yang mana sebenarnya bisnis ini sangat berpotensi untuk mereka akan juga tinggalkan dan tidak membawa apapun mereka. Berbicara tentang brand yang tadi saya katakan di awal, mungkin perbedaannya adalah jika bisnis itu tadi ada barangnya, dan barang ini bisa kita pergunakan sampai detik ini, seperti MW itu tadi, maka saya pikir nggak ada salahnya karena toh kita juga akan membeli pasta gigi, vitamin, alat pembersih mobil, dan hal-hal yang lainnya memang kita gunakan untuk sehari-hari. Maka sebenarnya itu bukanlah sebuah money game, tapi memindahkan kebiasaan kita untuk mengkonsumsi produk di mana kita tidak mendapatkan benefit di dalamnya, mengganti dengan sebuah produk yang kita memiliki benefit komunitas, yang akan mengajarkan kita untuk berbisnis, menjadi seorang people person, dan juga mungkin akan mengajarkan membuka bisnis yang lainnya. Tapi untuk MLM money game seperti yang ada di masa-masa sekarang ini, tidak ada hal yang lain selain penipuan dan kesemuan itu sendiri. Sebelum saya membahas tentang money game itu akan berakhir selalu seperti apa, saya katakan bahwa sebenarnya network marketing, MLM atau apapun tadi, di mana seseorang merekrut orang yang lainnya, ini sebenarnya bukanlah bisnis untuk semua orang. Brand yang saya ikuti di tahun tersebut memang mengajarkan duplikasi untuk membuat orang-orang ini menjadi seseorang yang persis sama seperti yang program kita lakukan. Tapi saya katakan setelah melalui itu semua, saya katakan bahwa ini bukanlah bisnis untuk semua orang. Dan bahwa merekrut orang lain itu memerlukan sebuah skill tersendiri. Dan akhirnya, ini menyisakan orang-orang yang menjadi pemenang dan lebih banyak lagi orang-orang yang menjadi pecundang. Dan tumpukannya sama persis seperti sebuah segitiga. And that's why mengapa ini dinamakan sebuah pyramid scheme atau skema piramida. Maka hati-hati jika di masa-masa seperti sekarang ini ada sebuah bisnis yang menggunakan kata-kata seperti auto. Nah, auto apa? Auto sultan, auto kaya, duduk diam dapat duit, cuan. Terus mengatakan bahwa oh ini adalah mesin uang atau bisnis mudah di kala pandemi. Ketahuilah bahwa hal seperti itu tidak pernah ada. Dan kalaupun ada, pertanyaannya sebenarnya satu. Tanyakan kepada diri kalian sendiri. Mengapa orang tersebut tidak mempergunakan fasilitas itu untuk dirinya sendiri saja? Bagaimana jika ternyata di halaman belakang rumah kalian tiba-tiba memancarkan
minyak bumi yang bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Akankah kalian juga membagikan itu tadi kepada banyak orang di sekitar kalian? Maka hati-hati. Jika hal itu tadi sudah mulai disebut, maka sebenarnya penipuan itu ada di belakangnya dan mereka menginginkan uang kalian. Dan hati-hati lagi, jika ternyata mereka ini memperkenalkan sebuah hal yang rumit, tapi mereka terus mensimplifikasi cara melakukannya. Trading forex, cryptocurrency, dan blockchain, arbitrase cryptocurrency, perdagangan saham, itu bukan satu hal yang mudah dipelajari dan dalam waktu 1 atau 2 bulan saja kita mahir melakukannya. Tapi terus kemudian itu disimplifikasi menjadi tombol yang dipencet, dan jika ternyata tombol itu mengeluarkan warna tertentu, maka kita akan mendapatkan uang. Bisnis macam apa seperti ini? Maka ingat, jika ada satu hal yang rumit diperkenalkan kepada kalian dan terus kemudian alat itu tadi bisa mensimplifikasi hal tersebut, bisa dipastikan ini adalah scam. Dan bisnis ini sejatinya adalah bisnis Ponzi. Artinya Ponzi itu apa sih? Nah, Ponzi itu adalah saat uang yang diaku itu didapatkan dari bisnis yang dilakukan. Ternyata ini didapatkan dari uang member baru yang join dalam bisnis ini tadi. Nah, artinya apa? Bisnis ini tidak akan sustainable atau selama-lamanya. Saat member baru tidak akan bergabung atau pemerintah tiba-tiba melarang hal ini terjadi, maka bisnis ini akan berhenti. Dan tebak siapa yang akan paling dirugikan? Ya member baru yang akan gabung di sana. Nah, orang yang sudah, oh terima kasih berkat saya bisa membeli rumah, saya bisa membeli mobil, saya bisa membantu, itu bukan berkat. Itu adalah uang jerih payah dari downline kalian yang kalian ambil secara paksa dan tidak mereka ketahui. Dan kalian tinggalkan mereka menderita di sana. Dan ajaibnya, hingga detik ini, saat satu money game dibilang scam, mereka berpindah ke money game yang berikutnya. Seakan-akan nurani sudah tidak ada. Sehingga kalau seperti itu, ini semua akan scam. Dan hanya menunggu masalah waktu, siklus akan berulang kembali, semuanya akan terjadi lagi dan lagi. Dan berbicara tentang apa yang terjadi dari judul konten ini tadi, ini hanyalah sebuah upaya untuk menghindari kata-kata scam itu terjadi. Dan untuk orang-orang yang sudah fanatis, mereka akan sangat percaya bahwa ini adalah sebuah bisnis yang datang dari Tuhan, memberikan peluang kepada mereka yang kesulitan saat ini, dan melihat bahwa uang itu memang datang kepada mereka. Padahal mereka tidak tahu bahwa uang ini datang dari orang yang tidak merelakan uang tersebut diambil oleh kalian. Dan berbicara tentang arbitrase itu tadi, kalau saya kira di sini ini ada sebuah cara untuk mengelabui regulasi yang diharuskan oleh pemerintah. Di mana? 1, karena tidak boleh menggunakan sesuatu yang sifatnya otomatis, maka dikatakan bahwa ini bukan otomatis, ini bukan full otomatis, di mana kita memerlukan harus mengklik hal tersebut agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Tapi mengklik apa? Mengklik perbandingan harga. Yang jika ternyata harganya ini lebih rendah, maka tombol hijaunya tidak akan menyala. Tapi jika ternyata lebih rendah, tombol hijaunya menyala. Apakah memang ada alat yang secanggih itu? Kalau memang ada, kembali lagi, kenapa kita harus membagikan kepada orang lain? Dan ini sebenarnya sama seperti saat seseorang trading bersama-sama dan satu orang yang ahli mengirimkan sinyal kepada orang-orang di bawahnya. Ada yang mengatakan bahwa ini memiliki izin yang lengkap. Ingat bahwa ini ada perusahaan yang memberikan aplikasinya dan ada exchanger. Siapa yang memiliki izin yang lengkap? Kedua-duanya atau salah satunya? Dan apakah ini tidak akan menjadi masalah jika ternyata dua-duanya ownernya sama? Mengapa harus melalui exchanger? Karena penggalangan dana tidak boleh dilakukan selain berbadan usaha seperti bank. Maka OJK akan melarang hal tersebut. Dan jika sebelumnya jualan robot tradingnya itu tadi dikamuflase dengan penjualan e-book yang mana nggak pernah kalian baca juga kan e-booknya, maka kali ini akan banyak cara-cara yang lain untuk mengelabui regulator. Dan sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk agar exit plan-nya ini bisa tereksekusi dengan. Maka jika ditanya apakah ini aman atau tidak, nah, sekarang jangan bertanya kepada saya, tapi lihat dari sejarah yang ada. Mark AI, perusahaan yang mengajak para membernya untuk melakukan hal yang sama, ini ternyata scam. Dan apakah dengan menggunakan broker lokal, apakah dengan sebuah dalih teregulasi, ini akan bisa melalui sebuah hal yang tidak bisa dilalui oleh perusahaan lainnya? Apalagi jika ada yang bilang bahwa ini adalah sebuah teknologi yang baru pertama kali digunakan, maka apa bedanya dengan Mark AI yang kemarin? Jika ternyata ini sama, bukankah ini adalah sebuah penipuan? Maka tanggung sendiri resiko yang ada. Tapi seperti yang saya bilang, tidak ada cara untuk mendapatkan uang dengan mudah. There is no such thing as mesin uang. Tidak ada yang namanya auto cuan atau auto menjadi sultan. Jika memang hal itu ada,
maka para founder ini akan menggunakan alat itu tadi untuk dirinya sendiri dan ngapain dibagikan kepada kalian semua. Terima kasih untuk kalian semua yang tetap menyaksikan konten-konten berbau investasi seperti ini. Ini adalah kegelisahan saya sejak lama. Saya tidak ingin menjatuhkan atau mendiskreditkan satu, dua, atau sekelompok orang di sini. Saya tidak membenci orangnya, tapi saya benci apa yang mereka lakukan. Dan benci pada kenyataan bahwa mereka sebenarnya tahu apa yang mereka lakukan ini. Dan mereka tetap melakukannya juga. Maka silahkan tulis komentar di bawah sini. Silahkan berdiskusi. Dan silahkan kembali lagi ke video ini jika apa yang saya katakan nanti terjadi. Jumpa dan salam.